Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada kesempatan malam hari ini dalam perkuliahan analisis numerik. Jadi mungkin adik-adik sudah membaca atau punya buku mengenai analisis numerik. Jadi paling tidak sudah ada gambaran mengenai apa yang harus dipelajari dalam perkuliahan analisis numerik. Oke, Bella, saya akan membahas sedikit saya akan membahas sedikit mengenai satu hal yang pasti satu hal yang ada dalam analisis numerik, karena analisis numerik ini hasilnya adalah sebuah pendekatan. Seperti pernah pernah saya contohkan kemarin, mohon dimatikan mic-nya masing-masing. Seperti saya contohkan kemarin mengenai contoh angka 3,14 atau pi itu sebenarnya angka 3,14 itu masih ada ujungnya lagi setelah 0,14 itu. Namun dalam pemakaian nilai pi tersebut diperlukan yang namanya pendekatan. Karena kalau tidak dibuat pendekatan akan sangat panjang angkanya. Dan ini tidak diperkenankan dalam perhitungan karena kan masing-masing orang akan sangat sulit untuk memasukkan angka yang sangat panjang. Maka di metode numerik ini atau analisis numerik ini ada yang dinamakan error atau kesalahan. Jadi penyelesaian secara numerik suatu persamaan matematika hanya memberikan nilai perkiraan atau pendekatan. Jadi hasilnya itu sebuah perkiraan. Yang namanya perkiraan tidak tepat sama seperti hasil yang sebenarnya. Namun mendekati nilai yang sebenarnya atau nilai eksak. Kalau kita buat misal 4 tambah 4 ya itu sudah jelas 8, 8,00000. Sementara 00 di belakang koma itu eh, tidak diperhitungkan atau sama nilainya 0,0 dengan 0,00, 0,000 gitu. Nah, itulah nilai yang eksak. Artinya tidak ada pertentangan nilai tersebut setiap kali orang melakukan perhitungannya. Berarti dalam penyelesaian numerik terdapat kesalahan terhadap nilai sebenarnya. Jadi ada nilai sebenarnya yang itu tidak nampak. Nah, kita menggunakan atau menghasilkan penyelesaian itu nilai yang mendekati nilai sebenarnya. Ada tiga macam kesalahan, perlu diperhatikan bahwa ada tiga macam kesalahan yang bisa terjadi dalam eh, perhitungan yang dilakukan dengan secara numerik ini. Pertama, kesalahan bawaan. Yang kedua, kesalahan pembulatan. Kemudian yang ketiga adalah kesalahan pemotongan. Kesalahan bawaan adalah kesalahan dari nilai data. Jadi kalau ada data, dari pengambilan datanya sendiri sudah terjadi kesalahan. Terjadi karena kekeliruan dalam menyalin data misalnya. Ada data misalnya seharusnya 3,25 dibuatnya 3,52. Walaupun masih sama-sama 3 angka di belakang, di depannya, tapi sudah berbeda. Namanya kesalahan. Atau salah membaca skala. Nah, yang seharusnya arusnya 11 ampere, 11,1 dibuat 1,11. Salah skalanya, skala komanya salah. Atau kesalahan karena kurangnya pengertian mengenai hukum-hukum fisik dari data yang diukur. Jadi bisa juga karena kita tidak, si pengumpul data ini tidak mengetahui betul eh,
prinsip daripada nilai yang diambilnya. Misalnya kalau bilangan epsilon E itu harus 2,773. Cara dia mengambil nilainya tersebut, nilai yang lain misalnya. Bahwa epsilon itu nggak akan berubah-ubah. Itu contohnya. Kemudian ada kesalahan pembulatan. Terjadi karena tidak diperhitungkannya beberapa angka terakhir dari suatu bilangan. Jadi seperti 3,14, 3,1416, nah kita buat cuma 3,14. Terjadi kesalahan. Jadi setiap kali kita menghitung dengan memakai nilai pi 3,14 itu kita udah salah. Jadi kalau dikatakan orang perhitungan Anda salah, kita jangan marah karena memang itu suatu kesalahan atau error. Kesalahan ini terjadi apabila bilangan perkiraan digunakan untuk menggantikan bilangan eksak. Jadi bilangan eksak yang seharusnya digunakan untuk perhitungan itu dijadikan bilangan perkiraan. Suatu bilangan dibulatkan pada posisi ke n dengan membuat semua angka di sebelah kanan dari posisi tersebut sama dengan 0. Jadi kalau 3,14, setelah 14 itu 0,0000, padahal sebenarnya 3,14 bukan 0 setelah angka 4-nya. Itu 1, 6, dan seterusnya. Tapi dengan pembulatan ini angka-angka tersebut dibuat sama dengan 0. Sedangkan angka pada posisi ke n tidak berubah atau tidak dinaikkan satu dikit. Nah, jadi contohnya 86743242 dapat dibulatkan menjadi 86743242-nya itu jadikan 00 semua, 000. Karena sudah terjadi perbedaan 242. 242 sudah hilang karena pembulatan tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan error karena pembulatan. Atau contohnya tadi ya, yang dibuatkan 3,141599 tadi menjadi 3,14. Artinya angka 15926 itu diganti semua dengan angka 0, 0, 0, 0, 0. Beberapa aturan pembulatan bilangan sampai n angka yang berarti dengan membuang semua angka di sebelah kanan dari angka ke n tersebut. Jadi kalau kita melakukan pembulatan, berarti angka di sebelah kanan itu kita sama dengan 0 kan. Jadi 0 kan. Yang pertama aturannya adalah jika bilangan yang dibuang kurang dari setengah satuan dari bilangan ke n, setengah satuan itu angka 5. Ya. Jadi kurang dari 5. Kurang dari 5 itu 4, 3, 2, 1. Maka angka ke n tetap tidak berubah. Jadi contohnya itu 29,63,243 dibulatkan menjadi 29,63. 243-nya itu sama dengan 0 dibuat 0. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua adalah jika bilangan yang dibuang lebih dari setengah satuan. Setengah satuan itu angkanya paling ujung yang kita mau bulatkan itu di atas 5. Setengah satuan. Setengah itu kalau 5. Nah, kalau di atas 5, maka angka ke n dinaikkan satu tingkat. Nah, jadi angka sebelumnya itu dinaikkan satu tingkat. Sedangkan angka itu dibuat jadi 0. Contoh 81,9773 dibulatkan menjadi 81,98. Jadi 7 itu karena dia 7 lebih besar dari 5, dibulatkan jadi angka 8. 7. Nah, tapi kalau kita bisa bulatkan angka 3-nya mau kita bulatkan berarti 81,9770. Nah, 3 itu di bawah setengah atau di bawah 5, maka dibulatkan ke 0. Namun kalau dia di atas 5, maka dibulatkan di angkanya dijadikan 0, angka sebelumnya itu ditambah 1. Jadi kalau dia di bawah 5 dia angkanya tetap angka KN itu, tapi sesudahnya itu jadi 0. Tapi kalau
Di atas setengah atau lebih dari 5, maka angkanya tersebut dibulatkan ditambah 1. Aturan ketiga, perlu kita pahami, jika bilangan yang dibuang tepat setengah satuan atau angkanya angka 5 dari bilangan yang ke n, maka angka yang ke n tetap tidak berubah. Jika angka yang ke n tersebut adalah genap dan dinaikkan 1 digit jika angka yang ke n tersebut ganjil. Sehingga angka yang ke n akan selalu genap. Jadi kalau ganjil dia dinaikkan, kalau genap dia tetap tidak berubah. Nah, ini menjadi perhatian ya. Cara membulatkan bilangan apabila dia angkanya pas 5. Contohnya nih, 46,35 dibulatkan menjadi 46,4 karena dia ganjil. Tapi kalau 48,45 dibulatkan 48,4 bukan koma 5. Nah, ini perlu diingat ya. Kalau ganjil dia ditambah 1 digit. Bukan 1 digit, satu nilai. Tapi kalau dia angkanya sudah genap, sebelum angka 5 tersebut sudah genap, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya, maka angka tersebut tetap tidak dirubah. Walaupun dilakukan pembulatan. Kesalahan pemotongan terjadi karena tidak dilakukan hitungan sesuai dengan prosedur matematik yang benar. Nah, jadi kalau tidak dilakukan prosedur matematik yang benar, memang dia jadi error atau jadi kesalahan. Misalnya ada proses yang seharusnya dia tak berhingga, dijadikan berhingga. Nah, yang seharusnya dia terus saja operasinya, tapi ditetapkan. Itu maka dia akan menjadi suatu kesalahan. Contoh, E pangkat X itu sama dengan 1 tambah X tambah X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 3 per 3 faktorial tambah X pangkat 4 faktorial ditambah seterusnya. Nah, akan terjadi kesalahan kalau seandainya seterusnya ini kita potong sehingga dia menjadi berhingga. Kalau tadi yang ada seterusnya itu maka dia tak berhingga. Ketika kita mau menjadikannya berhingga, maka kita potong misalnya. Jadi 1 tambah tambah X kuadrat per 2 faktorial aja. Atau mungkin tambah 3, X pangkat 3 per 3 faktorial. Dan seterusnya yang perhitungan setelah itu yang banyak itu kita tidak hitung atau kita abaikan. Nah, ini namanya kesalahan pemotongan angka. Kemudian ada kesalahan namanya kesalahan absolut dan relatif. Hubungan antara nilai eksak itu nilai yang sebenarnya, nilai perkiraan, nilai yang diperkirakan, dan kesalahan dapat diberikan dalam bentuk berikut ini. Jadi persamaannya adalah